الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. إن شاء الله تعالى في هذا اليوم الثاني من شهر رمضان سنة 1446 للهجرة نواصل قراءتنا في الملخص في شرح كتاب التوحيد. Pada hari Ahad, hari ini tanggal 2 Ramadan. Alhamdulillah kita sampai pada bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi waktu-waktu kita pada bulan yang penuh barokah ini. Nah, kita kembali melanjutkan pembacaan kitab Mulakhas karya Syekh Saleh Hafizahullah Ta'ala terkait Tauhid, penjelasan dari kitab Tauhid. Kita sampai pada bab bahwasannya memakai mengenakan al-halqa gelang atau tali benang ya yang sejenisnya dikenakan atau digantungkan dalam rangka menolak bala atau menghilangkan bencana. Ini termasuk kesyirikan. Bisa syirik asghar, bisa syirik akbar. Nah, sebagaimana telah kita baca kemarin. Dan kita sampai pada hadis Imran bin Husain radhiyallahu taala anhuma, sahabat dan ayahnya juga sahabat. Kisah seseorang yang di tangannya ada gelang dari kuningan dipakai untuk mencegah al-wahinah penyakit. Maka Rasulullah melihatnya dan menyuruhnya untuk segera inzi'ha, lempar, ya, dibuang dengan kuat, biquwah. Nah, gelang itu tidak menambahmu kecuali hanya kelemahan. Kalau kamu meninggal dan gelang itu masih ada di sana, di tanganmu, masih dipakai, maaflah ta'abadan. Ya, kamu tidak akan bisa sukses, selamat, merasakan kebahagiaan selama-lamanya, abadan. Demikian kita baca kemarin penjelasannya dan juga makna umum dari hadis ini. Kemudian kita lanjutkan munasabatul hadithi lil bab. Kesesuaian hadis ini dengan bab. Nah, bab bahwasannya mengenakan gelang itu syirik. Ya, di dalam hadis ini menunjukkan ya dulu alal man'i min lubsil halqati lidaf'il bala'i li anna dzalika minasyirki al munafi lil falahi. Hadis ini menunjukkan larangan mengenakan halqah, gelang, atau sesuatu yang mustadir, yang melingkar. Gelang, cincin, kalung, atau yang lainnya. Larangan mengenakan halqah dalam rangka menolak bala, menolak menangkal bahaya atau bencana. Ini dilarang. Karena hal tersebut termasuk dari kesyirikan yang menafikan, bertolak belakang, bertentangan dengan al-falah, keberuntungan. Yang kita cari adalah al-falah. Hayya 'alal falah. Mari menuju keberuntungan, kesuksesan, kemenangan. Nah, dan syirik kebalikannya. Bagaimana disebutkan Nabi, maaflah taban. Kalian tidak akan apa namanya? Kalau kalian kalau Anda meninggal dalam keadaan berbuat syirik, maka Anda tidak akan bisa menang, beruntung selama-lamanya. Nah, demikian bahaya sekali perbuatan kesyirikan. Kemudian kata Syekh Saleh Al Fauzan menyebutkan pelajaran-pelajaran yang dapat diambil dari hadis ini. Al-awwal anna lubsal halqati wa ghairaha, nama tahu, wa ghairaha lil-i'tisami biha minal amradi minasyirki. Bahwasannya mengenakan halqah dan yang sejenisnya, yang lainnya, ini ghairah, ini kembali kepada lubs, yakni atof, diatofkan, sehingga maknanya mengenakan halqah ataupun yang semisal
selain mengenakannya digantungkan di kalau di ayat di berdoa berdoa kepada halqoh ini dalam rangka untuk tujuannya adalah menjaga dari berbagai macam penyakit. Nah, ini adalah minasyirki. Di sini khabarnya baru di belakang panjang sekali bahwasanya mengenakan halqoh atau nam yang sejenisnya untuk menjaga diri daripada berbagai macam penyakit, maka hal ini merupakan kesyirikan. Wal'iyadzubillah. Kemudian yang kedua, asani, pelajaran yang kedua, an-nahyu 'anit tadawi bil haram. Terdapat larangan berobat tadawi menggunakan sesuatu yang haram. Dalam hadis disebutkan bahwasanya itu perbuatan syirik. Sesuatu yang paling haram adalah syirik. Keharaman yang paling haram. Nah, sehingga disimpulkan bahwasanya secara umum berobat dengan yang haram itu dilarang. Asalis yang ketiga, ingkarul munkar wa ta'limul jahil, mengingkari kemungkaran dan mengajarkan orang yang tidak tahu, al-jahil. Nah, ini sesuatu yang disyariatkan untuk mengingkari kemungkaran. Tentunya dengan hikmah, dengan melihat situasi dan kondisi. Juga disyariatkan mengajarkan, memberitahu orang yang tidak tahu, al-jahil. Kemudian yang keempat, ar-rabi' dararus syirk fid dunya wal akhirah. Bahaya kesyirikan di dunia dan di akhirat. Di disebutkan dalam hadis, la taziduka illa wahna. Di dunia itu hanya akan membuatmu lemah. Kita jadi merasa tergantung pada benda tersebut. Kalau tidak ada, waduh, bingung. Nah, ini merupakan kelemahan yang dialami orang-orang musyrikin. Dan di akhirat, maaflah tak abadan. Tidak akan bisa masuk surga. Pasti masuk neraka kekal selama-lamanya. Betapa bahayanya kesyirikan di dunia dan di akhirat. Yang kelima, al-khamis, istifsalu al-mufti wa'tibaru al-maqasid. Nah, seorang mufti, ya pemberi fatwa, harus istifsal di mencari penjelasan yang rinci. Nah, dan i'tibarul maqasid. Ya, di apa namanya? Harus tahu tujuannya, maksud seseorang. Yang demikian di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tanya dulu atau mahadhihi. Nah, apa ini? Halqah, ada gelang. Nah, tidak seperti serta-merta langsung begitu saja, tapi tanya dulu apa ini? Nah, ini adalah al-wahinah. Walaupun sebenarnya ini adalah pertanyaan ingkar. Baru kemudian inji'ha fa innaha dan seterusnya. Kemudian faedah yang kelima atau yang keenam mas hadis, anna syirkal asghar akbarul kabair. Syirik asghar, syirik yang kecil adalah dosa besar yang paling besar. Nah, syirik asghar adalah dosa besar yang paling besar. Sekecil-kecilnya syirik, tetap dia lebih besar daripada dosa yang paling besar. Yang ketujuh, asabi anna syirka la nam ya'dzuru fihi bil jahli. Nah, yang ketujuh, bahwa la ya'dzur atau yu'dzar. Nah, ini lebih cocoknya yu'dzar. Tidak diberi udzur. Fihi, kesyirikan tidak ada uzur karena kejahilan. Nah, demikian yang nomor 7. Kata Syekh Saleh Hafizahullahu Ta'ala. Namun nanti bisa dirinci lagi dalam bab
takfir, mengkafirkan seseorang. Kemudian yang delapan, at-taghlidhu fil inkari ala man fa'ala syai'an minasyirki li ajli tanfiri minhu. At-taghlidh, keras. Nah, sangat keras dalam hal pengingkaran, mengingkari orang yang melakukan eh, sesuatu dari kesyirikan. Nah, sangat kerasnya pengingkaran terhadap orang yang melakukan kesyirikan agar orang tersebut tanfiri minhu, ya dia lari, kapok dari perbuatan kesyirikan. Dan tentunya dengan hikmah. Bagaimana di dalam hadis disebutkan bahwasanya itu adalah Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau memiliki kedudukan atau yang paling tinggi kedudukannya ketika itu. Jadi kondisinya, situasinya pas. Maka demikian Rasulullah inzi'ha, buang, buang, dicabut dengan keras, dilempar. Tetap kalau ingkar bongkar harus melihat kondisi. Namun jika kita bisa, maka demikian. Harus keras di dalam mengingkari kesyirikan agar orang menjauhinya, betul-betul menjauhinya. Demikian hadis kita selesaikan Imran bin Husain dan telah kita selesaikan. Kemudian kita baca selanjutnya hadis dari Uqbah bin Amir marfu'an. Man ta'allaqa tamimatan fala atammallahu lah. Nah, wa man ta'allaqa wada'atan, nah, fala wada'allahu lah. Kata nah, Syekh Muhammad rahimahullahu taala membawakan hadis ini di dalam bab ini diriwayatkan dari Uqbah bin Amir marfu'an, diriwayatkan olehnya. Kita baca ini olehnya nanti siapa di sini? Ternyata Imam Ahmad. Karena hadis sebelumnya Imam Ahmad, kemudian disebutkan walahu, kembali ke sebelumnya Imam Ahmad juga. Dari Uqbah bin Amir secara marfu, yakni Nabi Muhammad yang mengatakan ini. Man ta'allaqa tamimatan fala wada'allahu lah. Barang siapa yang menggantungkan tamimah atau jimat, kita akan baca penjelasannya. Fala atamallahu lah. Maka Allah tidak akan menyempurnakan urusannya. Wa man ta'allaqa wada'atan, dan barang siapa yang menggantungkan wada'ah, ya, jimat juga, nanti akan dijelaskan nanti. Fala wada Allah, maka Allah tidak akan memberinya wada, ketenangan. Tahu fi riwayatin man ta'allaqa tamimah faqad asyrak. Barang siapa yang menggantungkan jimat, maka dia telah berbuat kesyirikan. Hmm, cuman digantungkan saja. Kalau yang di ayat yang pertama kemarin, di dalam bab ini ayat pertama itu orang-orang berdoa, tad'un, meminta keselamatan. Nah, ini menggantungkan. Uqbah bin Amir. Huwa Uqbah bin Amir al-Juhani, sahabi masyhur. وكان فقيها فاضلا ولي إمارة مصر لمعاوية 3 سنين ومات قريبا من الستين. Uqbah bin Amir, Uqbah bin Amir al-Juhani merupakan seorang sahabat yang terkenal. Uqbah bin Amir, ia adalah seorang yang faqihan, yang faqih, ulama, memiliki ilmu pemahaman terhadap agama, fadilan, memiliki keutamaan, waliya imarata Misra li Muawiyah 3 sinin. Beliau menjabat sebagai gubernur Mesir selama 3 tahun pada masa kekhalifahan Muawiyah. Nah, ini Uqbah bin Amir. Beliau wafat qariban minasitin,
Beliau wafat pada tahun atau sekitar tahun sit 60 sekitar 60 Hijriah. Walahu ay rawal Imam Ahmad. Yakni maksudnya dari walahu di sini adalah rawal Imam Ahmad diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ta'allaqa tamimah ay allaqa alaihi au ala ghairihi mu'taqidan biha wa tamimah nam kharzatun nam kanatil Arab atau kharazatun kanatil Arab tu'alliquha ala auladihim yattaquna bihal aina. Ta'allaqa tamimah, menggantungkan jimat. Yakni menggantungkannya di alaihi au ala ghairihi, menggantungkannya pada dirinya atau orang lain atau bahkan digantungkan di rumah juga, bukan di orang. Mu'taqidan biha, meyakini dengan meyakini berakidah nah bahwasannya dia bisa seperti ini, bisa seperti itu. Nah, ini maksud ta'allaqa demikian. Yang berbuat seperti ini fala atamallahu lah. Atau fi riwayah faqad asyrak. Nah, tamimah kata Syekh Saleh Hafizahullah adalah kharazatun kanatil Arab, manik-manik yang biasa bangsa Arab itu menggantungkannya pada anak-anak mereka untuk menangkal penyakit ain. Penyakit ain. Fala atamallahu lah. Barang siapa yang berbuat demikian menggantungkannya pada dirinya atau pada orang lain dan dengan keadaan meyakini, maka Allah tidak akan menyempurnakan urusannya. Du'aun alaihi bi an la yatimallah umurahu. Sebuah doa agar Allah tidak menyempurnakan urusannya. Wada'ah, ya di dalam hadis, "Man ta'allaqa wada'ah," dan barang siapa yang menggantungkan wada'ah, al-wada'ah syai'un yakhruju minal bahri yushbihu as-sadafa yattaquna bihil aina. Nah, al-wada'ah adalah sesuatu yang dikeluarkan dari laut. Nah, atau yakhruju yang keluar dari laut, diambil dari laut yang menyerupai as-sadaf, kerang. Nah, kerang-kerang dikeluarkan dari laut, kemudian dikenakan, dipakai dalam rangka yattaqu nabihil ain, menangkal untuk ain. Perbuatan syirik, menggantung-gantungkan, dipakai gelang, dipakai kalung agar tidak terkena penyakit ain ini. Barang siapa yang menggantungkan kerang ini, fala wada'allahu lah, la ja'ala lahu fi da'wat, nah, wa sukunin, aula khaffafallahu ma yakhafuhu. Maka Allah tidak akan memberinya ketenangan, tidak memberinya namda'ah wasukun, ketenangan, ketentraman. Nah, tidak khaffafallah, Allah tidak meringankannya, meringankan apa yang ia takutkan, yang ia khawatirkan. Tetap aja masih takut. Demikian keadaan orang-orang yang berbuat kesyirikan. Wa fi riwayah, dalam riwayat lain, maksudnya Imam Ahmad juga meriwayatkan yang seperti ini dari hadis yang lain. Meriwayatkan hadis lain seperti ini bunyinya. Man ta'allaqa tamimah faqad asyrak. Nah, ini dia. Riwayat Imam Ahmad. Kemudian al-ma'na al-ijmali lil haditsain. Makna umum dari dua hadis ini. Man ta'allaqa tamimah fala tamallah wa man ta'allaqa wada'ah fala wada'allah, atau wa man ta'allaqa tamimah faqad asyrak.
bahwasannya anna nabiyya yad'u ala man ista'mala tamaim ya'taqidu fiha daf'ad darari bi an ya'kisallahu qasadahu wa la yatimma lahu umurahu kama annahu sallallahu alaihi wasallam yad'u ala man ista'mala al-wada' li nafsil qasdi as-sabiq an la yatrukahu Allahu fi rahatin wa tuma'ninah. Nah, insyaallah taala kita akan lanjutkan eh, pada pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya Allah a'lam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari berbagai macam perbuatan kesyirikan. Amin. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.